Rejen Sani Syambing, NPM 2110019, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas HKBP Mamensen Medan. Di video kali ini saya akan menganalisis puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono menggunakan 4 pendekatan. Pertama, pendekatan objektif. Pendekatan objektif ialah pendekatan yang memberikan perhatian atau kefokusan penuh pada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Pendekatan objektif juga disebut sebagai unsur intrinsik dalam karya sastra. Pendekatan objektif bisa dikaji dalam naskah drama, novel, atau puisi. Saya mencoba untuk menelaah unsur-unsur intrinsik atau pendekatan objektif dalam puisi Hujan Bulan Juni. Pertama, untuk tema. Tema puisi Hujan Bulan Juni ialah mengisahkan mengenai cinta terpendam yang tidak tersampaikan. Cinta yang lebih memilih bersemayam dalam lubuk pemilik perasaan. Orang itu ragu untuk mengutarakan perasaannya meskipun cintanya tidak tersampaikan. Si pemilik tetap tabah, arif, dan bijaksana seperti pada bait berikut. Bait pertama, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Bait kedua, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Bait ketiga, tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Kedua, tipografi. Tipografi puisi Hujan Bulan Juni ialah disusun rata kiri dengan huruf kecil di setiap awal liriknya. Terdiri dari 3 bait dan di setiap bait terdiri dari 4 baris. Tipografi dalam penulisan puisi Hujan Bulan Juni di buku antologi Hujan Bulan Juni terkesan manis dan sederhana. Ketiga, perasaan. Perasaan penyair yang tampak dalam puisi Hujan Bulan Juni adalah perasaan orang yang tabah atau sabar meskipun memendam perasaan cinta. Kesabaran tersebut tampak pada penggunaan kata tabah, arif, dan bijak. Sepemilik juga ragu mengungkapkan perasaannya hingga ia menghapus jejak-jejaknya yang tertera pada lirik puisi. Keempat, nada. Nada puisi Hujan Bulan Juni seperti berirama kegetaran. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan huruf R yang berulang-ulang dalam puisi. Pilihan kata yang digunakan juga menunjukkan bahwa penyair mengalami keraguan hingga akhirnya memilih diam dan mencintai dalam diam. Kelima, irama. Irama puisi Hujan Bulan Juni terdapat pengulangan frasa tak ada yang lebih dan hujan bulan Juni. Pengulangan ini sangat mempengaruhi irama secara keseluruhan ketika seseorang membacakan puisi ini untuk banyak orang. Keberadaan repetisi frasa dan diksi bisa diberi intonasi berbeda-beda oleh orang yang menyimaknya sehingga bisa mencapai klimaks untuk para pendengar. Keenam, gaya bahasa atau majas. Terdapat 2 majas dalam puisi Hujan Bulan Juni, yakni majas personifikasi dan majas repetisi. Majas personifikasi adalah majas yang seakan-akan benda mati itu sanggup atau mampu bersifat dan bertindak layaknya manusia. Ini tampak pada lirik, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Ini seakan-akan hujan tersebut bisa memiliki sifat tabah layaknya manusia. Atau juga dalam lirik, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Hujan di sana seakan-akan bisa memiliki sifat bijak dan si hujan juga memiliki kaki. Selanjutnya juga dalam lirik, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Di sana seakan-akan hujan bisa merahasiakan sesuatu seperti sifat manusia. Kedua, pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai media untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan yang ada kaitannya dengan pendidikan dan moral.
Saya akan mencoba menganalisis puisi Hujan Bulan Juni menggunakan pendekatan pragmatik. Tidak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Lirik ini terdapat pada bait pertama. Lirik ini menggambarkan kasih sayang. Dari lirik ini, almarhum ingin menggambarkan ketabahan dari hujan yang tak turun ke bumi di bulan Juni. Tak ada yang lebih bijak dari Hujan Bulan Juni. Lirik ini terdapat pada bait kedua baris pertama. Lirik ini mempunyai makna, dia bisa dengan ketabahan bertahan, tidak menyatakan sayang dan rindunya. Dihapusnya jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Lirik ini terdapat pada bait kedua, baris ketiga. Arti dari lirik ini, ia ingin menghapus keraguan dengan prasangka jelek dalam sebuah penantian. Tak ada yang lebih arif dari Hujan Bulan Juni. Lirik ini terdapat pada bait ketiga, baris pertama. Memiliki makna, dia pintar dalam hal menyimpan, menyembunyikan rasa sayang dan rindunya yang dia cintai. Pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif merupakan teori klasik yang menitik beratkan kajiannya pada pengarang selaku pencipta karya sastra, khususnya yang berkaitan dengan maksud pengarangnya. Lebih jauhnya, teori ini memandang seberapa jauh niatan pengarang tertuang dalam karya sastra. Dalam kajian ekspresif ini, maksud atau tendensi pengarang menjadi penentu dalam proses analisis dan interpretasi atas karya. Saya akan mencoba menganalisis puisi Hujan Bulan Juni menggunakan pendekatan ekspresif. Puisi Bulan Juni menggambarkan seseorang yang memiliki rasa rindu atau cinta kepada orang lain. Tetapi karena suatu hal, seseorang tersebut menjadi ragu-ragu atau merasa tidak mungkin untuk menyampaikannya, dan mencoba untuk menghilangkan atau menghapuskan rasa yang dimilikinya, dan membiarkannya untuk tetap tak tersampaikan. Jika dilihat dari sisi penyairnya, mungkin pada waktu itu si penyair ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, tetapi tidak dapat disampaikan karena mungkin ada suatu hal yang menghalanginya untuk menyampaikan sesuatu itu. Si penyair juga berusaha untuk menghapuskan jejak-jejak perasaannya yang ragu-ragu untuk disampaikan, dan si penyair hanya bisa menyampaikannya lewat sebuah puisi. Keempat, pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra.